Rel kereta api adalah jalur khusus yang hanya dilewati oleh kereta api saja. Namun, kenyataannya banyak nyawa yang hilang di sana. Entah karena kecelakaan kereta api, bunuh diri, atau bisa jadi tersambar kereta yang tengah lewat. Tak terhitung nyawa yang sudah hilang di atas rel kereta. Dan hal ini akan menyisakan keangkeran di lokasi yang pernah terjadi kecelakaan tersebut. Bagi mereka yang skeptis dengan hal-hal berbau horor dan gaib, seringkali meremehkan serta tidak mempercayai hal yang berada di luar nalar manusia. Biasanya, sebelum mereka bisa mengalami dan merasakan sendiri, barulah mereka mulai percaya dengan hal gaib tersebut. Ada sebuah pengalaman yang cukup menyeramkan yang pernah dialami oleh seseorang yang bernama Putri. Ia hendak pulang ke rumah yang berada di kota Bandung. Seperti rutinitas biasanya, berangkat maupun pulang dari kerjaan, dia selalu naik kereta api sebagai sarana transportasinya. Cerita berawal saat Putri pulang ke Bandung akhir pekan. Karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga, ia pulang agak telat seperti biasanya. Dia memutuskan untuk pulang naik kereta yang jadwal keberangkatannya pukul 20.00. Putri sudah sampai stasiun pada pukul 19.00 meski jadwal kedatangan kereta masih sejam lagi. Ketika menunggu, ia main HP dan sesekali mengamati sekitar. Ternyata di seberangnya ada perempuan berbaju putih. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia bukan orang sini karena tampak asing. Kereta datang tepat waktu. Putri segera naik. Ketika kereta jalan, tampak si perempuan berbaju putih di seberang tadi tersenyum kepadanya. Dia kemudian masuk ke gerbong 3 nomor 13D. Di situ ia merasa aneh karena gerbongnya cukup sepi. Tak seperti biasa kereta sesepi ini. Biasanya ramai orang pulang kantor dengan membawa tas maupun koper. Di gerbong cuma ada dia sendiri saat kereta berangkat. Tentu ini hal aneh yang bikin ia curiga. Setelah 45 menit berjalan, kereta lalu berhenti di stasiun. Lalu banyak orang masuk. Anehnya mereka semua diam membisu. Setelah itu, Putri menuju ke toilet 20 menit kemudian. Saat sedang di dalam toilet, lampunya mati. Ia lalu segera keluar toilet dan bertemu kondektur. Dia protes kalau lampunya mati. Anehnya, kondektur hanya diam saja. Tampak si kondektur menunduk dan mukanya pucat. Lalu Putri kembali ke tempat duduknya. Awalnya ia duduk sendirian, tapi ternyata di bangku sebelahnya sudah ada perempuan berbaju putih. Selain itu, tampak penumpang lainnya diam saja, meski gerbong penuh. Putri lalu bertanya ke perempuan yang duduk di sampingnya. Ia menanyakan si perempuan turun di mana, namun si perempuan itu cuma diam dan memberikan isyarat jari telunjuk kanan di depan bibirnya. Putri pun diam. Ketika dia akan menuju ke gerbong makanan, kakinya terasa sangat berat. Ternyata ia sedang mengalami fenomena aneh. Putri segera menuju ke gerbong makanan karena ia lapar. Namun kakinya terasa berat ketika melangkah. Sepanjang lorong
ia memperhatikan orang-orang di gerbong. Ini sangat aneh, karena betul-betul sunyi sekali. Kakinya terasa berat sewaktu melangkah, tapi mungkin ia berpikir kakinya pegal. Sesampainya di gerbong makanan, Putri melihat banyak orang sedang di sana. Saat itu kondektur menanyakan ia duduk di sebelah mana. Lalu Putri menjawab nomor duduknya. Kondektur merasa heran karena sejak berangkat tadi kursi itu kosong dan tidak ada yang duduk di sana. Putri pun ngotot bahwa ia benar duduk di sana. Ia juga bercerita ketemu kondektur lain di depan toilet. Sontak kondektur tersebut kaget karena cuma dia yang bertugas malam itu. Kondektur pun meminta Putri menceritakan ulang kisahnya sampai di situ. Setelah Putri bercerita, kondektur segera mengeluarkan 2 botol minuman yang telah dibacakan doa dan secari kertas. Kondektur meminta Putri agar kertasnya dibaca saat sampai rumah. Ia pun mengantar Putri kembali ke gerbongnya. Putri pun kaget karena di gerbong tersebut ramai orang dan yang duduk di sampingnya adalah bapak-bapak. Ia baru teringat bahwa perempuan yang duduk tadi adalah perempuan yang ia lihat di stasiun. Sesampainya di Bandung, kertas dari kondektur itu pun dibuka di rumah dan isinya seperti ini. Mohon Mbak jangan panik setelah membaca kertas ini. Saya memberitahu jika apa yang Mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami. Kalau tadi Mbak masuk di gerbong khusus selain gerbong nyata, Mbak salah masuk gerbong. Mungkin karena nomor gerbong dan tempat duduk yang Mbak duduki sama dengan wanita yang duduk di sebelah Mbak yang tadi Mbak ceritakan pada saya. Seharusnya Mbak tidak masuk gerbong itu. Tetapi saya bersyukur Mbak tidak terjebak di gerbong itu. Sepertinya wanita yang di samping Mbak tadi yang menolong Mbak agar tidak terjebak di sana. Tadi saya melihat di kaki Mbak ada sesuatu yang menggantung. Mungkin Mbak merasa kaki Mbak terasa berat. Maka dari itu, saya beri 2 kali minuman untuk Mbak supaya benar-benar tidak ada yang ikut Mbak sampai di rumah. Mohon maaf Mbak, setelah membaca surat ini, saya minta untuk dibakar saja suratnya.